Oke, baik. Jadi metode berikutnya namanya electric chemical machining. Ya, jadi kalau dalam kata-katanya kita lihat ini ada chemical ya, reaksi kimia. Kimia. Nah, ini ini sudah minum dia sambil kuliah ya. Kalau di kuliah di ini tidak bisa minum deh. Bagus tuh. Electric chemical machining ya. Chemical kimia ya. Kimia itu reaksi kimia, reaksi elektrolisa atau apa ya, kalau Anda kenal di kimia dulu. Nah, reaksi kimia ini juga bisa memotong. Nah, ini yang disebut electrochemical machining. Nah, ini jadi sebenarnya eh, antara sama aja antara positif dengan negatif ya. Jadi benda kerjanya positif di ininya, yang memotong itu disebut ya ini ya tool ini disebut negatifnya. Nah, kalau Anda tahu prosesnya ini mirip-mirip dengan electroplating. Ya, electroplating kalau Anda lihat di rumah Anda itu ada Anda punya misalnya kunci dari eh, apa namanya pintu Anda itu kan di apa namanya di apa kan dimengkilatkan ya, itu kan dengan kimia itu sehingga zat tertentu pindah ke itu sehingga dia melapisi ya, sama dengan electroplating yang melapisi supaya jadi mengkilat. Nah, ini akan ada berpindah itu eh, apa namanya zat zat itu berpindah ke situ. Nah, ini sama juga ya, benda kerjanya ini berpindah secara kecil-kecil sedikit-sedikit ke toolnya ini gara-gara ada reaksi kimia yang dipicu adanya listrik. Ya, di listrik ini ada power supply untuk memberikan positif negatif ya, sumber daya. Kan sumber daya itu ada kutub positif dan kutub negatif. Dan di sini dikasih cairan kimia ya. Nah, di prinsip Faraday ini sehingga dia lama-lama berpindah ke toolnya ini ya. Sehingga lama-lama bentukan dari toolnya ini bisa membuat benda kerja itu eh, terpotong seperti ini, terpotong. Ya, dia pelan-pelan berjalan ini ya, benda kerja yang toolnya ini berjalan ke bawah sehingga terpotong. Nah, mungkin sebaiknya kita lihat film kalau ada. Sebaiknya susah kalau diterangkan lewat kata-kata ya. Mungkin dengan film jauh lebih lebih ini ya. Kita lihat filmnya sebentar saja. Mana dia? How electrochemical machining work. Bagaimana cara bekerja. Nah, Electrochemical machining, or ECM, is a way of machining a part without actually having any contact between the tool and the workpiece. jadi intinya tidak ada kontak ya. Jadi yang ada itu ini benda kerja yang warna ini tool ini berpindah nih ini. The workpiece is charged positively, as you can see, and the tool is charged negatively. And between the two pieces, there's a tiny gap where they don't actually touch, but there is. Nah, ini. Jadi karena adanya reaksi kimia itu berpindahlah molekul-molekul atom dari benda kerja itu. Electrolyte fluid between the two. Ya. That slowly removes atoms. And as the tool is slowly moved down towards the workpiece. Nah, seperti itu. More and more atoms are removed until the workpiece conforms to the same shape as the tool. This is convenient because there is no actual contact. Jadi intinya semua proses non konvensional itu tidak adanya kontak antara benda kerja dan pahat. Ini tolong dicatat semua, tidak ada kontak. Walaupun itu terkesan ada kontak, sebenarnya tidak ada kontak. Ya, tidak ada kontak. Kalau ada kontak, korslet dia. Ya, jadi tidak ada kontak tapi akibat reaksi kimia itu berpindah ini atom-atom. So there's no tool wear and no friction. Nah, itu kira-kira elektro variety of parts, many complicated shapes, such as this cylinder that has been machined with a sphere. And this can also be used for tiny parts.
Nah, biasanya itu untuk memotong katanya di sini untuk tiny part, untuk memotong benda-benda yang sangat kecil, keras. Jadi ada lah. Jadi kalau ndak yang biasa aja pakai aja konvensional. Yang non konvensional ini yang khusus-khusus aja lah. Ini untuk benda yang keras dan kecil. Nah, bagaimana caranya ini? Pakai non konvensional. Mungkin ukurannya, mungkin pemesinannya sekitar 2 mili atau 3 mili, nggak kebayang ada ya gimana caranya. Nah, untuk itu dipakai metode non konvensional. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya, ini yang aneh lagi. Ultrasonic machining. Namanya aja ultrasonic. Jadi ada sonic ini sound, suara ya. Ultra itu tinggi ya. Ya. Jadi ultrasonic itu suara itu adalah sebangsa getaran ya. Kalau Anda belajar getaran mungkin saya belum tentu Anda belajar. Jadi getaran itu ada istilahnya ada frekuensi di sini, ada frekuensi. Jadi frekuensi getarnya itu ada frekuensi ya yang sangat tinggi. Nah, getaran yang sangat tinggi itu nih aneh juga, ini bisa juga memotong yang di sini ya. Di sini ini benda kerjanya. Nah, toolnya ini juga toolnya ada di sini. Ya, toolnya itu mirip atau sama dengan benda kerja yang mau dipotong. Sama ya. Di sini juga di sini nih toolnya ini sebenarnya mirip. Kalau toolnya dibuat bulat ya benda kerjanya jadi bulat. Kalau toolnya dari persegi panjang maka benda kerjanya jadi persegi panjang juga. Tapi sekali lagi tidak ada kontak sebenarnya, tidak ada kontak antara ini. Nah, ini caranya adalah eh, apa namanya? eh, Getaran ini dihasilkan getaran yang sangat tinggi dan dibantu dengan getaran itu dibantu dengan sekali lagi sini yang warna biru ini yaitu material abrasif. Nah, material abrasif ini sebagai ikut tergetar karena ada getaran itu. Nah, material abrasif ini mengerosi. Nah, jadi hampir semua fenomena dari non konvensional itu adalah terjadinya erosi. Jadi kata erosi ini penting ya, erosi. Jadi kalau tadi kita sebenarnya kalau di sini sebut mengikis, mengikis itu sama aja lah, mengerosi ya. Kalau kita EDM kita baca lagi dia kata-katanya mengerosi juga ya. Mengerosi. Jadi mengerosi itu bahasa Indonesianya sekitar mengikis, dikikis kecil-kecil. Bisa akibat panas, bisa akibat chemical, bisa akibat tadi dengan ultrasonik itu. Jadi terjadi pengikisan atau pengerosian dari apa namanya dari benda kerja. Oke ya. Jadi bagaimana dia dikikis karena ada abrasif. Bagaimana abrasif itu bisa mengikis karena adanya ini apa namanya ultrasonik. Ultrasonik. Ultrasonik itu adalah suatu getaran ya ini ultrasonik itu adalah getaran ya suatu getaran yang sangat tinggi. Bagaimana menciptakan menjadi tinggi ya ini alatnya alat-alat transducer yang bisa membuat getaran itu menjadi tinggi ya. Itu kita lihat lagi contoh apa namanya bagaimana metode ini ya. Nah, ini kita mudah-mudahan bisa dilihat ya. Nah, ini It's a non-conventional machining process. Nothing is non-conducting hard and brittle materials, which nah jadi kadang-kadang kita berpikir tadi ya kalau baja gimana memesinnya normal-normal aja itu yang konvensional. Kapan non konvensional nih? Nah, kemarin saya sudah sebutkan yang non konvensional nih untuk material-material yang keras, untuk material yang bentuknya kompleks ya, atau yang kecil, untuk atau yang secara material dia tuh sama sangat getas.
Jadi ketika kita machining susah, kita machining getas, kompleks, keras. Nah, itu kan susah dalam machiningnya. Ya, tidak terkaha, itu tidak terkau, atau tidak bisa dengan cara konvensional lagi. Nah, itulah ditempuhnya mesin-mesin non konvensional ini. Nah, ini alasannya kalau saya baca ini keras. Getas, getas, getas. Jadi kalau getas itu bandara ya, nah, di mesening dia hancur dia nanti. Ya gimana kamu mesening dia? Ya cara. Otherwise cannot be machined using conventional machining process. Nah, As the name suggests, this process makes use of ultrasonic vibration in the range of 20 to 30 kilohertz. Ultrasonic wave is defined as inaudible sound with high frequency for humans, the frequency of which generally exceeds 20. nah jadi ada sesuatu alat yang ultrasonik itu yang bisa menghasilkan getaran dengan frekuensi 3 sampai 30 kilohertz ya. Anda tahu 1 hertz itu 1 detik ya. Jadi 30.000 hertz itu artinya 1 detik dia bisa mengisolasi, membuat getaran 30.000 kali ya. Itu namanya 30.000 hertz ya. Itu tinggi itu ya. Kilohertz. This high-frequency vibration combined with slurry, suspended with abrasive particles, is used for machining. To understand the ultrasonic machining process, watch this video till the end. This video will cover the following about the ultrasonic machining process. Kita cepatkan aja ya. Amplitude transformer, which is Nah ini. power supply, high-frequency generator, electromechanical Jadi abrasive kita slurry, cepatkan aja. ultrasonic power generally of 50 tronic oscillator. With the limit being a Kita cepatin aja ya. Nah, panjang. The slurry consisting of hard divided constantly the frequency of the supply up to 20 to 40 kilohertz. This high frequency. Jadi ini toolnya yang tadi mengeluarkan getaran ultrasonik. Mengapa jadi ultrasonik? Karena alatnya tadi nih, ada alat transducer ini. Nah, kita buat tool yang mirip yang mau kita potong nih benda kerjanya. Nanti benda kerjanya jadinya seperti tool ini juga nanti ya. Dan ini dibantu oleh abrasif slurry. Slurry itu semacam ya abrasif, semacam itu ya. Pasir kecil-kecil sekali secara mikro, pasir yang slurry yang sangat abrasif, yang bisa mengikis tadi. Ya, sekali lagi kata-kata mengikis atau mengerosi adalah kata-kata yang penting dalam metode non konvensional. Nah, jadi itu dibantu karena dengan menggetarkan saja dengan frekuensi tinggi nggak kepotong nih. Bagaimana dia dikikis? Dia ada slurry di sini yang buat mengikisnya. Itu kira-kira. Input supply is fed to the electromechanical transonic vibration, the intermediary generated pump at a thus, as the tool vibrates, the abrasive particle impinge on the workpiece. Nah, itulah kira-kira bentukannya. Jadi ini slurry yang diberi. Slurry ini bergetar. Nah, karena ada sumber ultrasonik ini getaran. Nah, kemudian ini turun ke bawah pelan-pelan. Nah, ini dia akan mengikuti bentuk ini. Dan sekali lagi tidak ada kontak. Sebenarnya tidak ada kontak langsung antara benda kerja dengan pahat sebagaimana proses konvensional. Jadi konvensional itu berkontak, non konvensional itu tidak berkontak. Nah, kapan materialnya? Mungkin materialnya sangat brittle seperti kaca atau apa ya. Ya, misalnya kacamata atau benda-benda optik lainnya yang sangat perlu ketelitian tinggi di machining, ya susah memachiningnya dengan cara mesin bubut, ya. Ya, caranya pakai metode ultrasonic machining. Nah, ini kan suatu perspektif baru juga bagi mahasiswa. Oke. Oke ya. Dan ini kita cepat aja. Yang penting esensinya Anda tahu. Inilah ultra machining. Kita lihat sebentar gambarnya. Nah, ini. Oke. Itu adalah ultrasonic machining ya. Dengan ultra itu sangat tinggi, Ultraman ya, kalau Anda kecil kan suka Ultraman, anak saya seperti ultrasonic, ini getaran yang sangat tinggi frekuensinya.
Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita masuk kepada apa namanya? Abrasive jet machining. Nah, ini langsung pakai material abrasif. Abrasif itu ya material kecil-kecil yang sangat abrasif. Ya, sebenarnya kalau Anda contoh material abrasif ketika pagi-pagi Anda gosok gigi pakai Pepsodent. Pepsodent itu sebenarnya ada material abrasifnya di dalam itu. Karena dia akan sedikit mengikis kotoran-kotoran yang ada di gigi kita. Nah, itu disebut abrasive jet machining. Ya, ini langsung aja. Bagaimana ini bisa memotong? Karena ada namanya nozzle. Nozzle ini adalah yang membuat abrasif ini bersatu menjadi kekuatan. Ya sama dengan cerita pelet dengan santet tadi. Dia akan dikirim kalau ada dukun yang bisa berkonsentrasi dengan konsentrasi yang sangat tinggi. Ya bagaimana latihannya mungkin bertahun-tahun dia itu ya. Ini sama juga tidak perlu bertahun-tahun kita buat nozzle sehingga tekanan ini nozzle itu menyatukan jadi satu titik. Ya. Eh, sama dengan kalau Anda cuci apa ya, cuci mobil ya, itu ada nozzle itu. Atau tangan Anda pencetkan itu nozzle sebenarnya ya, membuat nozzle jadi cekik gitu ya sehingga dia bertekanan. Nah, ini luar biasa tekanannya sepertinya itu sehingga dia bisa sekali lagi abrasif ya, mengerosi benda kerja. Jadi kata-kata mengerosi ini selalu muncul ini di non konvensional. Karena dia tidak berkontak, jadi dia sifatnya mengerosi atau mengikis. Ya, nah, metodenya begitu aja mudah. Jadi kalau kita lihat filmnya, barangkali sebentar bagaimana Z machining ini biasanya untuk material-material yang tipis. Nah ini, nah, nampak itu. Nah ini nozzle-nya. Nozzle-nya ini tekanan tinggi dikonsentrasikan jadi satu titik dengan tekanan yang sangat tinggi. Ya, kemungkinan kalau tangan kamu ada sapu bisa putus itu. Nah, itu material yang mungkin material di sini getas ya, tapi tipis. Gimana cara memotongnya? Susah kan? Dia getas, sangat getas tapi tipis. Nah, barangkali dipakai ini. Oh. Bayang ya. Nah, ini material abrasif. Tapi mahal ini, ya. Non konvensional ini selalu mahal karena material abrasifnya ini mahal sekali ini. Mahal tuh. Jangan kamu bilang mudah ini. Murah ini. Kita buat apa? Tapi kan material abrasifnya hilang, lepas nih kan. Dan kadang-kadang sering rusak karena tekanannya tinggi, rusak di sininya. Ya. Maka itu kadang-kadang metode ini nggak terlalu populer dipakai orang. Nah, begitu. Anda bayangkan materialnya ini getas, tipis, gimana cara memotongnya? Nah, pakailah cara non konvensional ya. Ya. Kalau Anda ya cara non konvensional hati-hati jangan pakai santet dan pelet ya seperti saya bilang tadi. Nah, itu tidak bagus itu. Baik, inilah non konvensional dengan abrasif jet machining. Nah, abrasif. Jadi ada material abrasif dengan Z kekuatan sangat tinggi Z ya. Mengapa dia sangat tinggi? Karena dia dikonsentrasikan pakai nozzle ini. Nozzle ya, dicekik ya pakai nozzle sehingga dan tekanannya sudah tinggi dari sini. Dan ini mesin ini kan mahal juga yang seperti ini. Oke, memang pada kenyataannya pemesinan non konvensional itu tidak sepopuler apa namanya konvensional. Ya memang kalau enggak orang pakai ini pakai tertentu saja sebenarnya. Kemudian sama dengan tadi adalah abrasive jet machining
Ini pakai nozzle, di sini juga pakai nozzle juga, yaitu laser beam machining. Jadi sinar laser yang intensitasnya sangat tinggi, kemudian dijadikan di nozzle-kan lagi, yang berfungsi sebagai nozzle di sini adalah ini lens ya. Jadi apa namanya? Mana ini? Lens ini maaf, oh, saya mau coret-coret nggak bisa di sini ya. Jadi pokoknya pakai lens ini, lens saya coret seperti ini aja lah. Ini ada lens di sini, lensa yang membuat dia fokus jadi satu titik. Jadi dikonsentrasikan, disatukan menjadi satu kekuatan. Kalau dia satu titik dan ini menjadi kekuatan sehingga dia bisa memotong. Ya, nah di sini metodenya tidak mengerosi, tapi melelehkan. Melelehkan. Kalau tadi mengerosi ya, kata-kata kita mengerosi atau mengikis, di sini tidak terlelehkan karena dia ada laser ini kena satu titik ini jadi sangat menjadi energi panas dia. Dia bisa melelehkan ya. Oke, jadi itu metode laser ya. Jadi ada bentuknya seperti ini, ada laser dikonsentrasikan menjadi satu titik sehingga dia panas melelehkan benda kerja. Dan kalau ini digerakkan ya menjadi memotong seperti itu. Oke, ini saya nggak bisa apa-apa lagi nih. Jadi gimana? Oke, jadi, nah contohnya, ini contohnya adalah metode laser ini lumayan banyak dipakai karena mesinnya nggak terlalu mahal sebenarnya. Nah ini harusnya di apa ya? Nah ini sayangnya warnanya masih ada. Nah, jadi kalau digerakkan ini, nah Nah, ini bisa pakai baja. Jadi ini meleleh nih, meleleh karena ada panas laser itu. Nah, sedangkan laser kalau Anda pakai untuk yang lain sebenarnya nggak timbul panas kan. Sinar laser ini kan banyak kita pakai untuk presentasi dan segala macam ya. Tapi karena ini sinarnya itu di intensitasnya besar dan dikonsentrasikan jadi satu titik, bisa memotong baja, plat baja seperti ini. Nah, ini laser ini cukup banyak saya lihat dipakai di industri. Oke, ini yang disebut dengan ini oke sekali lagi. Oke, baik. Ini kok muncul terus ya? Gimana cara ngapusnya ini? Ada hapusnya ya? Ini ya? Hah? Gimana dihapus ini? Kok muncul terus dia? Hah? Di mana dia dihapus? Ini ya? Ah ya. Oke, baik. Kita lanjutkan. Anda masih lihat kuliah kita? Masih nampak slide-nya masih? Halo? Masih. Masih. Oke, terima kasih. Jadi laser yang tadi abrasif sifatnya ultrasonik juga sebenarnya abrasif juga karena ada ini abrasif slurry mengikis ya. Nah, jadi ini mengikis. Kalau yang ini tidak mengikis tapi adanya melelehkan, panas, melting. Kemudian ini sama dengan laser, namanya electro beam machining. Jadi yang laser digantikan dengan elektron beam. Ya, jadi kita tahu zat itu ada elektronnya. Ya, Anda kalau punya lampu apa namanya, lampu Philip itu kan sebenarnya loncatan elektron sehingga dia bercahaya, sehingga kita menikmati cahayanya sebagai lampu apa ya lampu lah, lampu ini. Sama ini elektron ini dihasilkan elektron. Nah, kemudian sekali lagi dijadikan dia satu di
ada di sini yang berfungsinya adalah lensa juga di sini. Magnetic lens ini yang mengubah dia menjadi satu titik sehingga dia sama ya, sama dengan cara apa tadi laser tadi, dia akan memanaskan di sini dan akan melelehkan, ya, sama aja. Jadi ganti barang saja, yang satu sumbernya laser, yang satu sumbernya electro beam. Tapi secara prinsip is the same prinsip ya, machining. Ada lensa di sini yang menyatukan dia menjadi satu titik dan kemudian dia akan menjadi terpotong. Nah, itulah kira-kira electro beam machining ya. Jadi kita lihat gambar, kita lihat film ya mengenai electro beam machining. Mana dia? Nah ini electro beam, ini welding ya. Salah saya ini. Bentar, ini salah saya. Mungkin sama aja ya. Yes, itu kok welding ya, saya salah. Nah ini filmnya panjang. Nah kita lihat yang sifat. Nah ini ininya mesinnya canggih ini. Memang paling jarang. Ini sinar. Ini yang saya sebut sebagai. Bentar kita lihat mana dia. Nah ini sinar ini adalah sinar elektrobeam yang dihasilkan. Jadi bukan laser. Nah, ini elektrobeamnya. Seperti beam itu kan seperti lampu, tapi elektro yang dikonsentrasikan sangat kuat sehingga dia bisa memotong. Nah, ini. Jadi ini mekanismenya yang paling nampak, beamnya itu melelehkan, panas dan melelehkan ini. Ah, ini meleleh. Ya, jadi inilah contoh electro beam machining. Ya, sekali lagi yang warna biru muda ini adalah electro beam-nya ya. Electro beam itu Indonesianya apa ya? Lampu elektron ya. Beam itu sinar ya, beam ya, sinar. Elektron beam ya, di sini ada tulisannya juga elektron beam. Nah, akibatnya meleleh. Nah, meleleh kemudian dia akan panas dulu kemudian dia meleleh. Nah, kalau ini bergerak tentu dia akan sifatnya menjadi memotong. Maaf, ada panggilan tadi. Saya tutup aja, ganggu aja. Maaf ya. Oke. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Mahasiswa nggak ada bertanya, ini rasanya mengajar sendiri aja sepertinya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan ya. Kemudian selanjutnya ini ada nampak yang disebut dengan water jet machining. Kok bisa air memotong? Ini itulah kok bisa ya air bisa memotong. Ya, tentu airnya tekanannya sangat tinggi. Bagaimana membuat air dengan tekanan tinggi? Ini pakai alat-alat seperti ini. Ini ya, akumulator, katup, dan ada nozzle sama dengan yang tadi. Ada nozzle di sini, ada nozzle, ya, yang menyatukan tekanan-tekanan yang tinggi itu menjadi satu titik. Jadi intinya sama semuanya ya. Kalau dia bersatu menjadi satu titik itu menimbulkan sebuah kekuatan. Apapun dia, laser kah, elektron beam kah, ultrasonik kah, atau electric discharge kah, semuanya sama. Jadi menyatu menjadi satu kekuatan dan dia bisa membuat kekuatan itu memotong. Nah, sama dengan air. Air kalau Anda pakai untuk mandi ya bisa memotong dia, tapi air dengan kekuatan dan tekanan yang sangat tinggi, tekanannya sampai begini ya, 400 MPa
itu MPA dengan kecepatan 900 meter per sekon. Wah, tinggi itu. 1 detik 900 meter. Kencang sekali itu. Anda tahu kecepatan suara ini lebih dari kecepatan suara ya. Kecepatan suara itu 340 meter per sekon. Bagaimana bisa mesin membuat begitu? Wah, susah ini. Ya. Nah, jadi mesin ini memang mesin susah ini. Karena mengapa? Nggak bisa. Susah tuh membuat eh, air dengan kecepatan 900 meter per sekon. 1 detik 900 meter. Coba bayangkan. Tik, sudah 900 dia. Kebayang kamu? Nggak kebayang kamu itu. Nah, so inilah ininya. Jadi proses ini punya advantage ya, memotong benda presisi dapat dikerjakan yang cepat, ramah lingkungan, dan tidak menghasilkan limbah. Tentu iya, air lah barang itu ya. Tentu tidak ada limbah. Tapi ini perlu perawatan khusus karena mesinnya ini sangat tekanan dan sangat kecepatan tinggi sehingga memang jarang dipakai orang sebenarnya. Karena membuat mesin yang seperti itu sangat susah. Kalau bisa dibuat cepat rusak dia. Kalau tidak dirawat dengan baik, rusak dia. Karena dia bekerja dengan kondisi-kondisi yang sangat super. Ya. Tekanan 400 MPa itu super. Kecepatan 900 meter per sekon is super. It's not normal. It's tinggi. Sehingga kita membuat mesinnya sehingga bisa memotong. Ya. Jadi metodenya sama, mengerosi. Nah, jadi kalau kita belajar non konvensional itu metode memotongnya dua sebenarnya, dierosi atau terkikis. Yang kedua, panas dan mengakibatkan melting atau melting itu apa ya? Melting itu lebur ya, melebur ya. Panas melebur. Nah, itu dua itu aja. Kalau ini mengikis atau mengerosi ya. Kemudian kita coba ini nonton filmnya. Nah, nih. Menonton filmnya sih mudah, tapi membayangkan mesinnya yang bisa membuat air bertekanan 900 MPa dengan 400 MPa dengan kecepatan 900 meter per sekon is not easy, ya. Ya, kalau susah menjadi itu bisa memotong siapapun dia, ya bisa memotong plat-plat tipis seperti ini. Nah, memotong Rolex. Oke, nah itu beberapa film ya supaya bisa menjelaskan lebih baik terkait proses non konvensional ya.
sekali lagi secara kesimpulan saya katakan di sini ada sekitar 8 atau bisa jadi lebih yang kita terangkan di sini 8 proses non konvensional ya. Oke. Metode konvensional ini adalah non kontak semuanya. Jadi non kontak ya, kontak antara benda kerja, ini tulisan saya jelek ya, benda kerja dengan toolnya itu tidak berkontak ya. Nah, sekali lagi saya terangkan cara memotongnya, dia mengikis atau mengerosi ya, mengikis atau mengerosi. Kalau tidak itu dia akan melakukan. Cara yang kedua adalah timbulnya panas dan akibatnya melting ya, melting ini apa namanya, melebur itu benda kerja. Nah, itu. Nah, kalau water jet ini mengerosi dia ya, kalau beam ini panas timbul, laser ini panas juga, abrasif ini erosi ya, abrasif ini erosi, ultrasonik ini mengerosi, ini juga mengerosi nih. Kalau EDM ini dia panas, muatan listrik kemarin, muatan listrik itu menimbulkan panas dan ini kira-kira begitu. Nah, ini kira-kira cara ininya. Dan sekali lagi sumber-sumber itu perlu dikonsentrasikan menjadi kekuatan. Caranya mungkin ada nozzle ya. Water jet ini ada nozzle-nya, ada nozzle atau sesuatu yang bisa menyatukan kekuatan tersebut sehingga ini. Kemudian memang non konvensional ini sangat jarang dipakai orang. Biasanya orang pakai yang konvensional yang kamu praktikumkan. Jangan kecewa ya, jangan kecewa karena memang non konvensional ini jarang dipakai. Kapan dia dipakai? Kalau misalnya bendanya sangat keras. Nah, ya itu dan baru dia dipakai. Kapan dia dipakai? Kalau bentuk-bentuk yang di machining itu bentuknya rumit-rumit. Nggak bisa dengan mesin bubut ya. Atau bendanya sangat getas. Machining lah, badarainya pecah. Susah. Maka kita harus memakai metode yang lain. Tapi jangan kamu pakai ya, kamu nama nanti sama cewek suka kamu rayu-rayu nggak bisa, kamu pelet dia. Nah, itu jangan, itu jangan, kamu pakai non konvensional salah. Nah, itu agak lain itu ya. Sekarang pun metode itu sudah jarang itu ya, sama dengan non konvensional ini memang agak jarang dipakai orang. Oke, itu sedikit mengenai non konvensional. Nah, ada pertanyaan enggak? Pak, izin Ya, bertanya, Pak. terima kasih. Siapa? Ini kalau saya Eh, tenang di sana. eh, Fahzanul Wirsa, ya, silahkan. perkenalkan nama saya Fauzan Wirsa, panggilan Ojan, Pak. Oh ya. Pertanyaan saya, kan tadi eh, kalau misalkan yang ultrasound untuk yang non konvensional ini, Pak, apa perbedaannya dalam segi biaya dengan yang konvensional, Pak? Apakah lebih sangat mahal atau eh, bisa diaplikasikan dengan harga yang terjangkau, Pak? Terima kasih, Pak. Terima kasih. Pertanyaannya bagus sekali ya. Semuanya itu ujung-ujungnya duit ya. Mau mesin ini, mesin itu, ujung-ujungnya uang. Sehingga pertimbangan uang menjadi sangat penting dalam pemilihan mesin ya. Jadi secara umum yang dipakai orang itu 95% lah itu yang konvensional itu, mesin bubut dan segala macam. Karena murah ya. Kenapa murah? Mesinnya nggak terlalu mahal. Kalau mesin non konvensional nih karena dia bentuknya saja, gambarnya saya nggak rumit-rumit, tapi kalau bentuk aslinya mahal ini mesinnya. Dan biasanya mesin-mesin ini dikontrol dengan CNC biasanya, lebih mahal lagi. Nah, kalau lebih mahal mesinnya, tentu benda kerja yang dibuatnya juga akan menjadi lebih
mahal ya. Jadi dan ya pertimbangan biaya secara ini biasanya mesin-mesin non konvensional lebih mahal ya. Kecuali yang paling sering dipakai dalam konvensional ini yang saya tahu di lapangan itu ini electric discharge ini sering dipakai. Kemudian wire cutting ini jarang dipakai. EDM wire cutting ini sering juga dipakai. Dan yang paling banyak dipakai lagi sebenarnya yang populer itu water jet tidak populer. Ini laser beam machining. Nah, ini. Walaupun murah, ini lebih cepat mesinnya, agak cepat. Salah satu kelemahan mesin non konvensional, beberapa mesin non konvensional itu karena makannya itu mengikis, mengerosi, lambat. Jadi satu hari hanya beberapa benda kerja saja, karena kecil sekali ya, seperti metode EDM ini atau ini lambat sekali ya, membuat lubang itu dia bisa berupa berjam-jam itu karena yang dimakan tuh kecil-kecil sekali secara mikro. Maka lambat. Kalau lambat nanti biasanya mahal juga ya. Sesuatu yang lambat biasanya mahal juga. Jadi larinya ke biaya juga. Nah, ini juga lambat. Setahu saya elektrik chemical ini lambat sekali makannya. Atom-atom ini makannya, elektron-elektron, partikel-partikel kecil. Ini juga agak lambat. Nah, tapi kalau laser beam tidak, dia cepat. Karena sinar laser ini sudah teknologinya sudah maju sehingga dia bisa cepat. Nah, kalau yang water jet dia cepat, tetapi mesinnya tekanannya tinggi dan ini mesinnya mahal sekali. Tekanan dengan kecepatan ini menghasilkan sekian. Dia harus punya mesin yang sangat powerful ini. Ini tidak mudah membuat mesin seperti ini. Ya, sehingga jadi ongkosnya juga mahal. Oke ya, Fauzanul bisa mengerti ya? Iya, Pak. Mudah-mudahan. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada lagi, nah kita tutup chapter ini. Kita masuk ke yang disebut dengan cutting tool. Nah, ini agak susah saya menerangkan ya, agak perlu membayang-bayangkan. Cutting tool ya, atau secara umum memotong logam ini kita perlu tool ini, tool ya. Jadi biasanya tool atau cutting tool ini adalah materialnya keras dan kuat, ya, baja-baja perkakas. Ya, biasanya materialnya ini material baja paduan ini, baja paduan yang super bagus atau sekarang sudah tidak baja lagi, ya, baja paduan biasanya atau baja perkakas namanya dipadu dengan unsur tungsten dengan molybdenum, Mo sehingga sangat ini sekali ya, sehingga dia bisa memotong baja ya. Pisau ya, kalau pisau bajanya bagus bisa memotong kayu kan. Nah, itu harus material bagus ya. Ini kalau ini yang dipotong itu baja luar biasa, baja yang sangat keras dan ya kuat dan keras dalam perspektif kita itu bisa dipotong dengan ini. Jadi pemotongnya harus lebih keras dan kuat juga. Nah, itu disebut dengan tool atau cutting tool. Nah, secara umum orang memotong itu biasanya ada yang disebut ini ortogonal. Ortogonal ini ada yang orto itu artinya 90 derajat ya. Memotong. Jadi kalau ada mengatam papan ya, ada yang katamnya itu ujungnya itu 90 derajat. Nah, ada juga yang dimiringkan. Di sini obligate ya atau miring di sini. Nah, ada miring lah, ada bentuk sudut di sini sehingga bidang kontak benda kerja dengan pahatnya menjadi lebih banyak sehingga gayanya lebih ringan sebenarnya, agak lebih ini ya. Kalau ini kan bidang kontaknya cuma segini, kalau ini lebih panjang bidang kontaknya. Nah, ini beberapa teori memotong itu ya. Ortogonal dan ada yang disebut miring atau obligate, di sini disebut obligate cutting dan orthogonal
cutting. Nah, ini beberapa referensi mengatakan itu. Nah, ini kita lewat saja. Nah, secara teoritis mengapa apa namanya benda kerja ini terpotong, ya? Nah, ada dua teori pendekatan yang sering juga ditanya di ujian ini. Mengapa dia terpotong? Ya, secara teori lama mengatakan dia ada retak mikro atau mikro crack. Di sini ada retak mikro, sehingga ya akibat pahat yang sangat keras dan benda kerja ini ada retak mikro, sehingga dia lama-lama retak mikro ini jadi terpotong begini. Nah, tetapi dalam teori yang baru disebut tidak begitu, ya. Teori baru ini mengenalkan kita bahwa dia ada metode namanya tumpukan kartu. Jadi sepertinya benda yang ini ketika adanya pahat, seperti halnya kartu, di sini ada bidang geser, dia bergeser di sini, ya, ada bergeser di sini, ya, di sini dia bergeser atau shear plane disebut. Nah, kalau dia digeser, ada tegangan geser, kata mata kuliah mekanika bahan atau strength of material, tegangan geser. Nah, dia menggeser sehingga menjadi tumpukan kartu yang seperti ini, model-model tumpukan kartu, sehingga dia tumpukan kartu ini disebut secara umum, kata Pak Beri, ini disebut geram dia. Atau bukan marah, ya, geram, ya. Geram itu tumpukan kartu itu yang menjadi geram. Nah, teori ini yang apa namanya, yang dipahami oleh orang sekarang itu disebut, maka itu disebut teori baru, ya, metode tumpukan kartu. Jadi ada gaya yang bekerja pada bidang geser, ini disebut shear plane tadi. Jadi bidang geser ini menggeser dia. Jadi benda kerja itu digeser oleh pahat, dan dengan geserannya itu dia tergeser dan menumpuk seperti tumpukan kartu. Oleh hal itu maka terjadi pemotongan benda kerja. Nah, itu yang disebut teori pemotongan. Ini sedikit berteori-teori lah kita. Oke. Nah, ini sama. Nah, kalau Anda belajar ada tipe-tipe, kan tadi tumpukan kartunya menjadi gram, ya, atau chip atau material yang terbuang. Nah, kalau Anda nanti praktikum, mudah-mudahan Anda sebentar lagi praktikum. Nah, nanti bentuk-bentuk gramnya ini ada macam-macam, ya. Ada yang bentuk gramnya ini tergantung dari ininya, bendanya ini, ya. Kalau bendanya ini ulet, benda kerja itu ada ulet, ada getas orang sebut, ya. Ya. Nah, maka kalau dia di sini dikatakan kalau dia tidak kontinu, itu artinya ya seperti ini materialnya getas. Ya, getas. Getas itu ya getas, ya. Getas itu ya tidak ulet. Contohnya adalah baja besi cor. Ya, besi cor itu getas, maka bentuk gramnya biasanya tidak kontinu. Kalau kontinu materialnya ini kontinu, mata materialnya ulet. Ini kontinu, ini sepertinya kontinu. Ya. Nah, jadi biasanya ini. Nah, yang ini tidak usah terlalu inilah, ada build up X ini nanti kita terangkan. Semi kontinu ini nanti juga. Yang penting kamu terangkan ada dua saja. Ada gramnya tidak kontinu atau terputus-putus, ada yang kontinu. Nah, dengan melihat gramnya kita tahu bahwa benda kerjanya ini getas atau ulet, ya. Kalau getas dia benda kerjanya seperti besi cor, maka dia tidak kontinu. Kalau dia ulet seperti baja itu ulet, ya, baja itu bulat, maka bentuk gramnya kontinu. Nah, nyambung dia. Nah, ini lihat dari cara geram. Oke, ya. Nah, dari itu aja kita langsung masuk kepada pahat potong. Nah, ini jadi kalau di bagian sebelum UTS kita mengenal mesin bubut, mesin freeze, mesin Gurdi, dan beberapa mesin yang lain. Kalau di paruh kedua ini
kita mengenal mesin-mesin non-konvensional dan pahat potong. Jadi konsentrasinya ke pahatnya atau ke cutting tool-nya. Ya. Karena mengapa? Itu yang terpenting juga. Nah, itu yang terpenting, bagian terpenting dalam proses pemotongan. Nah, ini sekali lagi kalau kita bicara mengenai pahat potong, itu kita bicara mengenai mesin yang konvensional. Karena yang tadi non-konvensional pahat potongnya sudah metodenya sudah lain ya, sudah dengan air, sudah dengan panas, sudah dengan abrasif dan lain-lain. Nah, ini sebenarnya kita balik lagi ke mesin-mesin yang konvensional ya, nah, mesin freeze, mesin bubut atau mesin gurdi. Oke. Nah, kalau kita bicara mengenai pahat potong, kita bicara mengenai 4 hal. Jadi nanti dari sekarang ke depan kita persesi masuk ya, kita akan menerangkan pertama tentang geometri. Ya, geometri itu bentuknya, bentuk pahatnya. Kemudian materialnya, material pahatnya. Kemudian nih kita bicara tentang umur pahatnya. Dia punya umur, ya. Dan kita bicara bagaimana pahat itu didinginkan supaya dia umurnya panjang. Ya, bagaimana dia dikulen, diberi pendingin. Karena mengapa? Karena benda kerja dan pahat itu bergeser kan, panas. Ya, 400 derajat Celcius sampai itu. Jangan dengan Anda pikirkan 100 derajat Celcius seperti mendidih air, tidak, di atas itu dia 400 derajat Celcius. Ya, karena benturan itu. Nah, itu yang ditahan oleh pahat itu, sepanas itu. Nah, maka supaya umurnya panjang kita harus mendinginkan dia. Kita juga bicara mengenai coolant tentang cutting tool. Nah, oke. Jadi ini isi-isi subbab dari cutting tool ya. Sekarang kita masuk bab pertama ini, geometrinya ya, bentuknya ya, sudut-sudutnya ya, bidang-bidangnya. Itu geometri. Bidang-bidangnya, sudut-sudutnya, bentuknya. This is geometri dari pahat. Nah, ini contoh geometri dari pahat. Ya, ini pahat apa kira-kira ya? Gak kebayang Anda. Pahat apa nih? Kira-kira. Ada yang tahu? Membayangkan ini pahat apa nih kira-kira nih? Untuk mesin apa kira-kira ini pahat nih? Ada yang bisa jawab? Bubut, Pak. Yes. Siapa itu? Dapat 100 ya. Bubut. Ini adalah pahat untuk mesin bubut. Nah, bubut. Berarti kalau mesin bubut itu benda kerjanya bulat atau silindrik. Nah, ini pahatnya. Ini pahatnya seperti ini. Nah, ini dia pahat seperti ini. Jadi mesinnya berputar, ini pahatnya nanti makan. Begitulah kira-kira. Saya mau tanya, Anda sudah praktikum? Belum? Halo? Halo? Belum, Belum, Pak. belum Belum, ya? Pak. Oh lah, ya baik. Nah ini bentuk pahatnya. Nah ini kalau di apa namanya dipotong ini, nah ini bentuknya. Dan ini dipotong ke sini, ya ini bentuknya. Ya gitu, ini bentuk. Nah ini kalau dilihat dari atas ini bentuknya pahat itu. Kalau lihat dari atas. Ini pahat bubut, sayangnya nggak bisa saya lihatkan. Biasa kalau di kuliah langsung saya lihatkan pahatnya kayak begitu. Nah, ini kira-kira bentuk dari pahat bubut tersebut. Dia bentuknya macam-macam, tapi secara umum begini bentuknya. Nah, kalau kita bicara mengenai geometri pahat, kita bicara mengenai sudut-sudut dari pahat tersebut. Nah, jadi kita ada sudut-sudut
Banyak sudut-sudut dari pahat, ya, banyak sudut-sudut. Nah, kita kenal sudutnya, terpaksa dihafal-hafal sedikit lah ya. Ada namanya sudut geram. Nah, kamu lihat sudut geram atau apa nih? Mu nol, mu nol, ya, atau right face. Ini nah, ada sudut potong utama. Nah, bingung juga nanti ya. Kita bilang dulu lah. Disebut ini namanya kappa, kappa R, kappa K, kappa sudut potong utama. Definisinya adalah sudut antara arah gerak makan dengan mata potong. Tambah bingung ada mana potong, ada gerak makan, ya. Tapi diterima dulu lah, ya, sebelum ada ini, ya ini. Kemudian sudut bebas atau alfa, alfa 0, sudut definisinya sudut bidang mata potong, sudut pada bidang mata potong utama sehingga terjadi clearance benda kerja dengan permukaan benda kerja yang baru terpotong. Bingung lagi apa itu barang itu. Nah, supaya tidak bingung langsung saja apa itu ini gamma 0, kappa R, dan alfa 0. Mana itu barangnya? Nah, ini membutuhkan ini membutuhkan apa namanya? Membutuhkan bayangan-bayangan Anda. Nah, gambar ini adalah bagaimana Anda melihat pahat buhut dari atas. So, when you see pahat bubut ini dari atas, ya ini dia. Ini tadi ini. Ini dia. Nah, ini saya pindahkan ke sini dari atas, ini saya pindahkan ke sini. Nah, ini dia. Nah, ada definisi KPR. Nah, KPR definisinya apa? Nah, ini mulai bingung ya. Susah mengajarkan ini karena kan mahasiswa harus konsentrasi. Siapa yang tidak konsentrasi, nggak lihat-lihat nih, lewat ini. KPR itu definisinya tadi apa ya? Nah, sudut potong. Sudut antara arah gerak makan dengan mata potong utama. Nah, jadi arah gerak makan. Mana ada gerak makan? Ini. Ke sini arah gerak makan. Ini arah gerak makan dengan apa? Dengan mata potong utama. Mana mata potong utama? Mana yang memotong itu? Ya ini. Nah, ini. Ini yang memotong itu. Jadi arah ini sama dengan arah ini dengan mata potong utama disebut S. Nah, di sini S. Ya, mata potong utama disebut S. Ya. Sudut yang dibentuk itu ini. Jadi kalau pahat potongannya bentuknya begini, ada juga yang bentuknya begini. Berapa sudutnya kira-kira? KPR-nya nih. Bisa jawab berapa? Kalau KPR-nya sudutnya berapa? Ini ya. Berapa nilainya? 90 derajat. Nah, jadi mata potong itu bisa begini atau bisa begini. Nah, berapa KPR-nya? Lebih dari 90 derajat. More than 90 derajat. Kalau ini kecil dari 90 derajat. Jadi bisa macam-macam pahat itu. Bisa yang ada 90 atau yang lebih dari 90 KPR-nya. Ada yang kecil dari 90. Ya, itu KPR. KPR itu sebut tadi sudut potong utama. Definisinya adalah sudut antara gerak makan dengan mata potong utama. Mana mata potong utamanya? Ini. Sudut antara itu. Nah, ini okay. Ya, kemudian adalah sudut geram. Tadi ya. Definisinya sudut geram. Sudut geram. Sudut pada bidang geram. Nah, coba kalau kita potong ini, kita potong A ini, jadilah seperti di atas ini. Ya, potong ini. Ya. Maka di sini tempat geram mengalir kan? Ini geram ini. Ini geram. Ini geram. Nah, geram mengalir tersebut
tentu ada bentuk sudut dia. Sudut seperti ini. Nah, sudutnya ini disebut dengan sudut geram. Sudut pada bidang geram. Mana bidang geramnya? Bidang geramnya di sini. Bidang ini. Bidang yang di atas ini atau bidang ini ya. Ya, di mana ya? Saya susah menunjukkannya kalau di ini ya. Pokoknya bidang itu. Kemudian sudut bebas apa? Definisinya sudut pada bidang mata potong utama. Nah, Anda bingung juga pada bidang mata potong utama. Ini ada lagi nanti kita pelajari bidang mata potong utama. Sehingga terjadi clearance. Yang penting ada clearance. Jadi supaya ada clearance antara benda kerja dengan permukaan benda kerja dengan yang baru terpotong. Yang baru terpotong ini ada clearance. Jangan sampai bersentuhan. Maka dibuat sudut. Ya, jadi ada sudutnya, kalau gini sudutnya besar ininya. Ada besarnya begini sudutnya. Ya, kecil ini. Ada sudutnya kecil, lebih kecil lagi. Jadi tergantung jenis pahatnya. Jadi alfa itu. Ya, jadi itu yang disebut dengan sudut bebas dan sudut geram. Ini saya terangkan, saya coba, ini bagian yang paling susah dalam menerangkan kuliah ini. Di antara seluruh mata kuliah yang ada. Karena Anda harus membayangkan sebuah geometri. Nah, kalau pagi-pagi ini membayangkan, susah sekali mahasiswa membayangkan pagi-pagi ini ya. Ngantuk dia. Nah, sekali lagi, saya terangkan sekali lagi, sudut mata potong utama ini adalah sudut antara mata potong utama S dengan arah gerak makan, ini disebut ini. Ini dia. Ya. Sudut geram adalah sudut pada bidang geram, di sini dia. Sini geram pada bidang geram sini. Iya. Sedangkan sudut satu lagi ya apa namanya? Ini sudut bebas. Nah, sudut geram ini bisa saja bernilai positif, bisa saja bernilai negatif. Kalau positif, dia seperti ini, yang normal ini, positif dia. Ini dia. Tapi kalau negatif seperti ini dia. Artinya bidang geramnya itu nonjol. Kebayangan enggak ya? Jadi kalau dia positif seperti ini dia. Tapi kalau negatif, begini dia. Gitu. Nah ini negatif. Maaf, negatif. Ini yang disebut positif. Positif ini. Nah, ini positifnya seperti ini, yang ini negatif seperti ini. Ya, seperti ini dia, tumpul dia. Ada sudut bidang geram yang dibuat orang seperti itu. Sehingga barangkali si geramnya akan mudah terpatahkan. Kalau ini tidak mudah terpatahkan. Ya. Nah, ada tujuannya seperti itu. Ya, ini membuat ilustrasi saja. Nah, ini ilustrasi sudut ini KPR tadi. KPR itu adalah sudut mata potong utama. Sudut potong utama. Definisinya sekali lagi antara S mata potong utama ini dengan arah ini, sudut ini. Nah, biasanya pahat kalau pakai ini, ada yang pakainya begini, ada pakainya begini. 1, 2, 3. Nah, kalau ini, maka sudutnya itu pas 90 derajat. Karena sudutnya itu bentuk 90 derajat. Kalau begini, tentu kecil dari 90 derajat. Nah, kecil atau besar? Ya kecil ya, kecil. Ada juga yang begini, ya. Ini artinya hampir berbentuk 45, ya. Kalau saya lihat ini 45. Tapi juga ada yang misalnya di atas 90 juga bisa terjadi hal yang seperti itu. Ya. Nah, ini disebut ini. Nah, ini kita lewatkan saja bagian-bagian pahat. Ini bagian pahatnya, ada yang memegang pahat di sini dipegang oleh tulpus di sini biasanya. Ini pahatnya. Ini dipegang, ada yang dipegang, ada pemegang, shank disebut. Maka itu disebut shank, tempat bagian yang dipegang. Ya.
Ya, ini Anda apa tuh praktikum, Anda lihatlah ini ada yang seperti ini. Kemudian, nah ini setelah kita belajar sudut, sudut tadi ada 3 kita pelajari, ya, KPR, sudut potong utama, terus sudut geram dan sudut bebas. Ada 3. Nah, kita masuk kepada bidang. Nah, bidang itu tahu, bidang itu ya bidang. Kalau ada bentuk ini kan bidang ya. Nah, ini bidang ini. 1, 2, 3 ini bidang. Ya, bidang lah. Ya, kalau sudut beda ya. Sudut itu definisinya pertemuan 2 bidang menjadi sudut. Nah, ini dia sudut, membentuk sudut dia. 2 bidang ini ketemu membentuk sudut seperti ini. Ya, jadi sudut itu definisinya pertemuan 2 bidang. Ya, salah satunya atau pertemuan 2 bidang itu membentuk garis. Nah, itu juga betul itu, membentuk satu garis. Nah, sekarang kita belajar bidang. Di pahat tersebut ada 3 bidang. Ada 3 bidang. Pertama, bidang geram atau A-mu. Ya, A-mu seperti itu. Ya, ada 3. Yaitu tempat di mana geramnya mengalir. Di sini tempat geram mengalir itu. Kemudian ada bidang utama. Mana bidang utama? Yang nomor 2 ini. Ini bidang utama ini. Nomor 2 ini. Ini dia. Di sini. Bidang utama. Bidang utama ini. Apa itu bidang utama? Nah, di sini. Sebaiknya kuliah ini memang tidak online. Harusnya offline. Ini kuliah. Boleh nampak. Bidang yang menghadap permukaan transien benda kerja. Benda yang mau dipotong. Jadi ini kan. Ini yang memotong itu. Bidang utama itu yang memotong. Yang akan memotong benda kerja. Kemudian ada bidang satu lagi di mana benda kerjanya sudah terpotong, yang sudah permukaan yang sudah terpotong lewat dia. Nah, ini lewatnya disebut bidang, sebut kita bidang bantu atau bidang minor, bidang bantu atau bidang minor. Dia ada bidang utama dan ada bidang geram. Jadi sekali lagi ada 3 bidang pada pahat, bidang geram, bidang utama dan bidang bantu. Ya. Nah, kalau ini ya nah saya sekali lagi saya bersihkan ini, coba bersihkan ini dari garis-garis supaya Anda ini bentar. Ya. Mengapa saya bersihkan? Karena saya mau ulang lagi nih. Kemudian setelah kita melihat bidang, kita melihat ini apa yang disebut mata potong. Apa yang disebut mata potong? Mata potong itu apa di sini? Nah, mata potong itu adalah garis ini. Ini yang memotong kan matanya ini matanya ini. Atau garis ini, matanya ini. Atau garis inilah, garis ini. Itu disebut mata potong. Nah, garis ini atau mata potong ini yang ini disebut mata potong utama. Yang itulah tempat utamanya memotong. Seperti pisau Anda, ada mata potong utamanya, sebuah garis yang sangat tajam. Nah, itulah ini dia. Nah, garis ini sebenarnya pertemuan antara bidang. Nah, tadi ada bidang ya. Bidang geram A disebut agama dan bidang utama disebut A alfa. Ya, sebenarnya ya sekali lagi ini disebut kalau ada yang ini disebut A alfa atau agama ini yang ini. Anda tahu ini apa tadi? A alfa atau agama. Ada yang masih ingat konsentrasinya? Ada ya? Udah kemana kamu nih?
Ini apa nih? Yang di atas ini apa nih? Ini bidang apa nih? Ini A alfa atau bidang utama atau bidang geram yang di atas ini? Atau agama? Bidang geram, Pak. Bidang geram. Jadi A gamma, ini A alfa, bidang utama. Pertemuan antara bidang utama dengan bidang geram itu menghasilkan mata potong utama. Nah, itu rumusnya. Saya nggak buat di sini ya. Di sini mana tadi ya? Nggak ada sini ya. Oh, nggak ada ya. Ini harus juga dibuat. Pertemuan antara bidang utama dengan bidang apa namanya bidang geram itu menghasilkan mata potong utama. Ini tempat memotong ini ya, yang warna ini. Sedangkan yang satu lagi disebut ini mata bidang bantu. A alfa absen disebut. Ya, sekali lagi saya buat ini A alfa, di sini dia A alfa, bidang bantu. Mana dia? Ini dia. Ya. Mana dia? Ini dia. Nah, pertemuan antara bidang alfa bantu ini dengan bidang geram ini dia. Menghasilkan yang ini yang kecil nih. Nah, yang kecil itu disebut mata potong bantu. Nah, kemudian terakhir, pertemuan antara mata potong utama, yang merah itu yang di atas, dengan mata potong bantu menghasilkan ini. Corner. Jadi corner itu pertemuan antara yang ini nih. Nah ya, yang ini nih, di sini nih. Yang di sini ada. Pertemuan itu. Pertemuan bidang itu, mata potong ini dan mata potong ini. Jadi secara rumus nanti kita buat secara rumus bidangnya, nanti kita urut-urutkan lagi ceritanya. Nah, sekarang saya mau ngetes Anda satu-satu. Ini kita buat, tunjukkanlah bidang geram. Mana bidang geram? Nah, sekarang saya mau tanya aja. Saya kasih simbol ini. Ini kan ujiannya begini kira-kira. Yang ini bidang apa ini? Bidang apa disebut? Ada yang tahu? Bidang geram, Pak. Nah, ini bidang geram atau agama. Bidang utama. Nah ini bidang apa ini? Bidang utama. Ini bidang utama. Nah, ini bidang apa ini? Ini Yang bantu, Pak. Ini bidang bantu, terima kasih. Bidang bantu. Nah, ya. Jadi ada bidang geram, agama, ada bidang utama. Pertemuan antara bidang geram dan bidang utama disebut dengan apa sini? Coba baca di sini di bawah ini. Mana itu? Ada yang tahu? Pertemuan ya. Jadi pertemuan itu di sini nih. Letaknya di sini. Nah, ini. Ini sebut apa ini? Coba lihat di bawahnya tuh. Mana yang benar? Disebut apa? Mata potong utama, mata potong bantu, radius pojok, mana dia? Ada pilih aja. Hah? Potong utama, Pak. Ya, mata potong utama. Mata potong utama. Ini jawab satu orang nih. Mata potong utama atau disingkat dengan S. Oke ya. Kemudian pertemuan antara bidang bantu dengan bidang geram, ini dia tuh. Nah, ini dia disebut dengan yang warna ini, yang warna ini, yang sedikit warna kuning ini. Nah, itulah yang disebut dengan mata potong bantu atau S, sebut di sini S absen. Nah, ini absen. Ya, sama dengan tadi ya, S absen di sini. S absen di sini. Absennya sebelah sini lah. Oke. Kemudian radius pojok itu adalah pertemuan, yang mana dia barang itu adalah ini. Pertemuan ini. Mata potong utama ini dia, di ujung ini, di ujung ini. Di ujung ini disebut radius, simbolnya RE. Ya, RE, radius pojok. Ya, saya sulit. Oh, simbolnya ada sini ya, sini aja simbolnya. Ya pokoknya sini aja RE RE gitu disebut dalam ini ya, ini radius pojok.
Jadi sekali lagi, ini adalah S, ini adalah S absen, dan ujungnya itu adalah RE. Nah, demikian adalah bentuk bentuk geometri dari pahat. Ya, dalam hal ini contoh pahat bubut. Ya, ini agak membayang-bayangkan Anda. Nah, oke, mungkin itu saja hari ini perkuliahan kita. Kita matikan dulu ininya. Ini mana ya? Stop.